Alhamdulillah upgrade PLTS 1, 2, 3, 4. Sekarang kita main 4 kali 120 Ah. Kita akan pantau untuk pemakaian lampu penerangan rumah ya, sekitar 400 watt hours kemarin untuk outdoor. Nanti kita lampunya kita tambah untuk lampu indoor mungkin, tapi karena itu nggak sampai pagi, mungkin cuma sampai jam 10 atau 11 malam ya indoornya, mungkin ya masih di bawah 500 watt hours lah ya. Untuk level 400 sampai 500 watt hours dengan 4 aki seperti ini, apakah DOD nya masih bisa cakep gitu ya, di atas 12,5 atau di atas 12 dengan panel masih di 300 watt peak. Oke, kita akan unboxing kabel aki yang saya pesan dari mana ini ya, dari Surabaya, Galaxy Otomotif. Nah, jadi saya cari-cari kabel buat jumper aki. Sebetulnya ada sih yang bekas dulu gitu ya, cuma ini kepanjangan. Saya butuh yang agak pendek, dan kebetulan dulu pernah beli di lapak Galaxy Otomotif ini, yaitu kabel jumper buat aki mobil gitu ya. Cuma biar seragam aja sih. Apakah ini kabelnya sesuai ukurannya atau gimana, saya juga kurang paham juga nih ya. Ukuran tembaganya itu berapa, apakah dia tebelnya cukup atau enggak. Cuma saya senang aja karena dia gede. Meskipun yang gede itu cuma karetnya ya, bukan tembaganya, tapi buat ya uji coba PLTS sih kayaknya udah cukup ya. Jadi kalau di lapaknya ini ada beberapa tipe. Nah, seperti ini nih, kabel aki RX Platinum JAC panjang 75 cm, 100% kabel murni tembaga, sekunnya juga murni tembaga, full solder. Nah, kenapa saya beli ini? Ini karena memang sekunnya ini katanya tembaga. Sekunnya ini kayak gini nih. Nah, jadi kalau kita beli di toko onderdil mobil, misalkan sekun-sekun ini ada yang enggak tembaga gitu ya, sekun biasa. Nah, nih kayak ring ini kan, ini bukan ring tembaga ya. Kalau yang dari Galaxy ini katanya sekun tembaga. Nah, ini jumpernya yang nanti kita sambung. Saya butuh 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang berapa senti nih ya, 30 cm. 30 cm. Kabelnya kok pada begini tulisannya. Nah, ini yang 75 cm. Ini aja, kabel murni tembaga 100%, sekun juga tembaga, kemudian full solder. Nah, JAC Auto Part. Jadi modelnya seperti ini. Ini ada yang istilahnya 50 serabut, kemudian 70 apa 80 serabut ya. Jadi mungkin diameter tembaganya nggak setebal ini ya, cuma segini doang nih. Nah, ini mungkin segini. Berapa sentinya nih ukuran kabel tembaganya sendiri kurang paham juga. Cuma daripada beli kabel yang NYAF itu kan, kalau buat kulitan ini kan tipis ya. Saya takutnya kalau buat aki ampere gede panas, jadi pilih yang gede aja.
Kalau sepanjang kita testing dengan jet pompa air sih, kabel jumpernya ya nggak ada panas-panasnya. Tinggal nanti kabel inverter. Nah, kabel inverter saya pakai yang kuning ini nih. Dulu udah order satu, ternyata cuma ada satu, jadi beli satu lagi. Ini nanti yang buat jumper ke aki ke inverternya, ini pakai yang 70 serabut apa 80 serabut. Jumper aki, teman-teman bisa beli yang model seperti ini. Ini harganya sekitar, kalau nggak salah di bawah 20.000 deh, 19.000 apa 18 itu ya. Nah, jadi pakai kabel aki mobil, tipenya seperti ini nih, genuine part, baterai kabel, sekunnya tembaga katanya ya. Nah, jadi ini buat paralel aki si dinasti. Ada 4 buat kita upgrade dari PLTS off-grid kita. Oh, kok goyang-goyang. Nah, yang ini juga sama nih. Ini dulu pernah buat kabel inverter untuk inverter 24. Ini juga lumayan, cuma ini nggak tahu gimana ya. Coba ya kita kletekin nih. Ini kabelnya kayak apa sih? Nah, jadi untuk kabel jumper tuh mungkin sama ya kayak gini nih. Nah, hampir setengahnya. Ini diameternya. Nah, ini kabel tembaganya seperti ini, mungkin, dan kulit. Nah, kalau ingin tahu, goyang-goyang ini. Nah, jadi untuk jumper aki mobil itu memang kulit plastiknya nih tebel juga ya. Kulit plastiknya tebel, tapi si kabelnya mungkin di setengahnya nih, kayak gini nih. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, ini tembaga, jadi lumayan lah ya kalau buat jumper aki. Apakah 25 mili, apakah 50 mili, saya nggak tahu juga ya, harusnya diukur kali. Tapi buat darurat arus-arus yang di bawah 1000 watt, atau misalkan cuma bebannya 500 watt, ini udah cukup lah buat sekedar buat jumper. Oke. Yang ini lebih tebal, mungkin 70 serabut katanya sih. Di YouTube-nya sih ada ya, YouTube pelapaknya nih yang menjelaskan tebal dari kabel inti tembaganya itu kira-kira berapa milimeter. Kalau nggak salah di atas 50 atau 30 milimeter lah gitu ya. Untuk ukuran 2 tipe aki ini. Jadi ada 2 tipe, yang merah, kuning, cuma beda di panjangnya saja. Oke, buat yang hunting kabel aki bisa dikepoin lapaknya. Namanya adalah Galaxy Otomotif. Galaxy Otomotif dari Surabaya. Ini lumayan cepat, 2 hari udah nyampe ke Pondok Gede Bekasi. Ya, tuh. Unboxing kabel aki, kabel jumper buat upgrade off-grid PLTS kita 4x120 ampere. Oke, kabel aki
kabel jumper, ada yang merah, skun tembaga, kabel intinya tembaga juga katanya ya. Oke, kita upgrade PLTS upgrade-nya dengan 4 kali 120 ampere 20 Ah. Kita akan pasang kabel jumpernya dulu. Kabel jumper untuk menggabungkan secara paralel 4 kali 120. Yang udah tergabung ini baru 2, 1, 2, yang sana belum. Bismillah. Oke, kabel jumper akinya sudah kita pasang, minus 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 minus. Jadi untuk 4 kali 120 Ah kita membutuhkan kabel jumpernya sebanyak 3 pasang ya. 1, 2, 3 untuk yang kutub plus, kemudian 3 juga untuk yang minus. Ini sementara inverter masih saya taruh di atas aki karena uji cobanya cuma buat lampu penerangan saja, belum dipakai buat beban-beban berat. Sekalian mau beres-beres dulu gitu ya untuk off grid. Nah, sekarang sudah terpasang, kondisinya 12.5 untuk di controller yang putih. Jadi 4 kali 120 Ah ini dicas oleh controller putih 1 dan MPPT. Yang ini untuk menyalakan lampu DC otomatis gitu ya. Jadi saya setting untuk on off-nya dari controller putih ini untuk lampu DC indoor. Kemudian yang MPPT itu baru dipasang 200 watt peak. Nanti kita tambah lagi buat ngecas 4 aki ini. Nah, nanti kita lihat nih. Setelah kita upgrade dengan 4 kali 120 Ah untuk pemakaian 400 watt hours per malam, nanti kondisi DOD-nya nih jadi berapa ya? Untuk lampu sorot atau mungkin total pemakaian tiap malam 32 watt. Karena kalau siang sih lebih mudah ya, karena kita kan di charge oleh matahari. Tapi kalau malam, nah intinya PLTS itu kan seandainya kita cuma ngandelin doang dari listrik yang ada di baterai atau di aki. Sampai seberapa aman kalau malam kita kuras berapa watt hours. Nah, dengan kemarin kita pakai 2 aki, patokan kita adalah 400 watt hours. DOD-nya mentok di 12 volt atau ya kalau mendung misalkan itu masih di 11.9, 11.8 lah ya, masih batas aman. Nah, sekarang kita tambah lagi dengan 2 aki jadi 4 totalnya. Apakah untuk pemakaian 400 watt hours? Oke, proses upgrade dari PLTS upgrade tadinya 2 kali 120, sekarang jadi 4 kali 120. Uji cobanya masih dengan inverter buat penerangan lampu DC outdoor. Kemarin per malam kita ukur untuk step pertama, ternyata per malamnya habis 400 watt hours dengan 2 aki, DOD-nya mentok di 12 volt. Jadi pas lah gitu ya. Sekarang kita tambah dengan 2 aki lagi, tapi lampunya nanti kita tambah untuk lampu indoor dengan inverter ini. Masih ringan sih ya kalau lampu tapi belum pakai untuk jet pump karena ini kabel dari aki ke inverter nih masih terlalu kecil. Nanti kita upgrade dengan ukuran yang lebih besar lagi agar pemakaian buat jet pump ataupun yang lain bisa lebih enak. Kemudian juga dari sisi penempatan inverternya ya, ini jangan di sini nih, mungkin harusnya di
taruh di sana atau gimana lah ya, jangan di atas aki seperti ini. Ini uji coba aja. Tahap pertama kemarin sudah kelar, yaitu mengukur beban-beban di rumah, beban lampu sorot, lampu tembak, dan lampu outdoor. Jadi 2 titik lampu itu habis 400 watt peak. Nah, untuk 400 watt peak ini paling aman minimal kita menggunakan 2 kali 120 Ah, karena pemakaiannya malam hari bukan siang gitu ya. Nah, dengan kondisi beban 400, akinya 2 kali 120 Ah, langkah yang ketiga adalah berapa panel yang harus kita pasang. Kemarin 3 panel itu terlalu memper ya. Jadi untuk step ketiga 300 watt peak untuk 2 aki, DOD-nya memper di 12 volt. Jadi itu ukuran minimalnya. Kalau akinya 2 kali 120 Ah atau 2 kali 100 Ah, panelnya minimal 3 gitu. Sekarang saya tambah jadi 4 kali 120 Ah. Panelnya bisa kita expand menjadi berapa agar DOD-nya nanti kita jaga di atas 12,5 lah ya. Di atas 12,5 dengan pemakaian tetap di level 400 sampai 500 watt hours per malam. Alhamdulillah upgrade PLTS 1, 2, 3, 4. Sekarang kita main 4 kali 120 Ah. Kita akan pantau untuk pemakaian lampu penerangan rumah ya, sekitar 400 watt hours kemarin untuk outdoor. Nanti kita lampunya kita tambah untuk lampu indoor. Mungkin, tapi karena itu nggak sampai pagi, mungkin cuma sampai jam 10 atau 11 malam ya indoornya. Mungkin ya masih di bawah 500 watt hours lah ya. Untuk level 400 sampai 500 watt hours dengan 4 aki seperti ini, apakah DOD-nya masih bisa cakep gitu ya, di atas 12,5 atau di atas 12 dengan panel masih di 300 watt peak.